Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tenda acara haul di sebuah pondok pesantren di Brebes ambruk diterpa angin kencang. Lagi-lagi perundung di bangku sekolah. Kali ini korbannya siswa kelas 9 dari salah satu SMP negeri di Blora. Jelang bulan suci Ramadan, ratusan warga desa Meliwis, Boyolali berdoa dan makan bersama di makam leluhur alias nyadran. Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional setiap tanggal 21 Februari, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal menggelar lomba melukis pengelolaan limbah sampah plastik tingkat anak usia dini. Mereka dilibatkan dalam lomba kreasi agar mengenal sejak dini tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah plastik. Murid-murid pendidikan anak usia dini PAUD Taman Bacaan Masyarakat Sakila Kerti Komplek Objek Wisata Pantai Alam Indah Kota Tegal Selasa pagi didampingi orang tua mereka dengan tekun mengikuti lomba mewarnai dan sebagian lagi berkreasi membuat lukisan menggunakan styrofoam bekas pembungkus makanan yang dipotong-potong berbagai bentuk lalu ditempel, dirangkai dan diwarnai membentuk lukisan atau kreasi lainnya sesuai keinginan mereka masing-masing. Lomba ini diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal untuk memeriahkan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024 yang jatuh pada 21 Februari lalu. Lomba pemanfaatan sampah plastik dan styrofoam ini dibagi dalam kategori anak usia 4 hingga 5 tahun, anak usia 6 hingga 7 tahun, dan anak-anak disabilitas. Lomba ini diselenggarakan untuk mengenalkan anak cara memanfaatkan sampah plastik agar tidak mencemari lingkungan. Ini Pak, juga anak-anak Sakila Kerti itu dia membayar itu membayar sekolah itu dengan tidak memakai uang. Jadi dia membawa sampah yang ada di rumah seperti botol-botol dan lain sebagainya. PAUD KBM Sakila Kerti dipilih karena telah menjalankan program bank sampah. Setiap hari Jumat, anak-anak yang belajar di PAUD Sakila Kerti membawa sampah plastik dan sampah lain yang bisa didaur ulang. Sebagian dijual untuk membiayai kegiatan belajar mengajar dan sebagian lagi digunakan untuk kerajinan oleh para murid PAUD. Ada dua manfaat yang dijual untuk ngasih kas, sedangkan ini bentuk sebuah keterampilan lomba. Nanti hubungannya apa dengan lomba lukis-lukis itu? Ya, hubungannya karena hasil karya plastik itu bukan hanya dijual dalam bentuk value, tapi dalam bentuk keterampilan. Iya, seperti ini nih, seperti ini. Ini kan edukasi. Ini kan anak-anak PAUD bagus ini kan. Nah, ini bentuknya ini. Ini coba bayangkan anak-anak membuat kayak gini. Nah. Dalam lomba memperingati Hari Peduli Sampah Nasional kali ini, para peserta berhasil meraih juara dan mendapatkan trofi dan uang pembinaan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal juga akan memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan di Kota Tegal yang peduli akan lingkungan dengan memiliki kelengkapan pengelolaan sampah, analisis dampak lingkungan atau AMDA. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Jelang bulan suci Ramadan, ratusan warga desa Meliwis, Boyolali nyadran bersama. Warga berkumpul untuk berdoa dan makan bersama di area bangsal makam leluhur. Ratusan warga desa Meliwis, Kecamatan Cepogo, Boyolali hari Minggu berbondong-bondong menuju area makam untuk nyadran. Nyadran adalah salah satu tradisi yang sudah turun-temurun sejak nenek moyang dahulu yang masih dilestarikan oleh warga hingga saat ini. Warga berkumpul di kompleks pemakaman leluhur membawa berbagai jenis makanan mulai dari jajanan pasar, kuliner tradisional hingga ingkung ayam jago yang dibawa menggunakan tenong atau tempat makanan yang terbuat dari aluminium maupun anyaman bambu. Dipimpin pemuka agama, warga kemudian mendoakan keluarga yang sudah meninggal dunia dan doa untuk keluarga yang masih hidup agar selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Dan tradisi nyadran yang paling ramai adalah saat pertengahan bulan Sya'ban atau 2 minggu menjelang bulan Ramadan.
sini berdoa dan berdana makanan. Karma baiknya kita limpahkan kepada Sukma Sejati para leluhur kita yang dimakamkan di sini. Kemudian setiap masing-masing keluarga nanti sampai rumah buka pintu untuk menerima tamu-tamu dari saudara, teman, kerabat, supaya tidak lupa dengan tali persaudaraan para leluhur kita. Dan kemudian biasanya sampai tengah malam itu masih ada tamu. Dan setelah berdoa, warga pun saling berbagi makanan sekaligus bersilaturahim mempererat tali persaudaraan. Warga tidak lagi membersihkan makam karena telah dilakukan sepekan sebelumnya. Sudah turun-temurun sejak zaman simbah-simbah kita dulu. Kegiatan di sini biasanya sekitar lebih dari 10 dukuh, Mas. Kita beri undangan bahwa tiap tanggal yang 15 rumah itu diadakan doa bersama dan 1 minggu sebelumnya diadakan bersih-bersih makam. Dan usai nyadran, warga akan membuka pintu rumahnya untuk tetangga, teman maupun sanak saudara berkunjung bersilaturahmi. Warga percaya jika ada tamu yang datang dan makan di rumah mereka, maka rezeki setahun ke depan akan semakin lancar dan bertambah banyak. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Jadi penutup rangkaian Tahun Baru Imlek, perayaan Cap Gomeh di Solo menghadirkan barongsai dan liong di perumahan hingga pertokohan. Selain dinilai sebagai penolak bala, kehadiran dua ikon budaya Cina itu untuk menghibur warga. Lincah dan menarik ya atraksi barongsai yang tengah berkeliling di kawasan Kemelayan, Solo pada Sabtu kemarin. Selain aksi lincah barongsai, ada pun liong yang juga turut memeriahkan perayaan Cap Gomeh. Atraksi barongsai dan liong ini tentu mencuri perhatian warga sekitar. Keduanya datang dari satu rumah ke rumah lainnya untuk mengambil ampau yang disimpan tuan rumah. Namun ada juga yang memberikan amplop merah itu langsung ke barongsai. Perayaan Cap Gomeh ini adalah rangkaian akhir dari Tahun Baru Imlek. Kehadiran barong dan liong di tengah-tengah masyarakat dipercaya sebagai penolak bala, namun di sisi lain juga sebagai sarana hiburan. Setiap Cap Gomeh itu turun ke jalan di Kelenteng Coyudan dan sekitarnya. Jadi Cap Gomeh ini ya kalau menurut cerita orang-orang tua, katanya jalan yang dilewati barongsai akan dihindarkan dari sesuatu yang tidak baik, aura yang negatif, siapa yang tinggal di situ dilancarkan rezeki dan lain sebagainya. Tapi di balik semuanya itu bagi saya pribadi ini adalah wujud berbagi kebahagiaan. Tak hanya di perumahan, atraksi barongsai dan liong juga sampai ke toko-toko sekitar. Bagi masyarakat Tionghoa, adanya perayaan Cap Gomeh kali ini bisa membawa harapan baru bagi Indonesia. Maknanya kalau kamu memberi makan di undang barongsai, maka berkah itu akan datang berkali-kali lipat. Harapannya di Imlek tahun ini tentunya karena kita baru saja melewati pesta demokrasi juga, ya semoga Indonesia semakin maju dan semakin berkembang juga menuju Indonesia Emas 2045 dan juga bagi masyarakatnya juga semakin makmur. Cap Gomeh berasal dari dialek Hokkien yang memiliki arti hari ke-15 dari bulan pertama dan sebagai penutup rangkaian Tahun Baru Imlek. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.